Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Santoso. Di sini saya akan membahas materi rangkuman tata kelola IT pertemuan pertama, yaitu pengantar teknologi informasi, sejarah dan perkembangan komputer, internet, dan WWW. Yang pertama ada pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, seperti ponsel. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel pada tahun 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulisnya yaitu Leavitt dan Wissler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya sebagai teknologi informasi atau IT. Kemudian ada sejarah dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer tentu tidak bisa kita lepaskan dari seorang tokoh bernama Charles Babbage. Komputer pertama kali digagas pada tahun 1822 yang awalnya hanya digunakan untuk sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan difference engine. Pada tahun 1937, Profesor Howard Aiken adalah seseorang yang memulai merancang dan mengembangkan pembuatan sebuah komputer yang dapat melakukan operasi aritmetika dan logika secara otomatis. Dan pada tahun 1944, komputer rancangannya tersebut terselesaikan secara elektronik. Komputer tersebut diberi nama ASCC atau Automatic Sequence Controller Calculator. Cukup rumit memang, namun itulah cikal bakal dari komputer itu sendiri. Kemudian di sini ada komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 ke 1956. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Kemudian ada komputer generasi kedua pada tahun 1956 ke 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Kemudian ada komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1963 ke 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam satu genggaman manusia. Kemudian yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang menggunakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Kemudian generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Kemudian ada sejarah dan perkembangan internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sejarah dan perkembangan WWW. Tim Berners-Lee bersama Van Farbus dan Douglas Engelbart adalah orang yang pertama kali menciptakan WWW. Berners-Lee sendiri pertama kali memberanikan diri untuk mengembangkan web karena kebutuhannya untuk menyimpan berkas-berkas pribadinya. Lee menyadari adanya potensi besar yang dimiliki oleh internet. Tim Berners-Lee bersama dua orang temannya, Van Farbus dan Douglas Engelbart, akhirnya memulai merintis konsep World Wide Web. Langkah pertama mereka adalah membuat HTTP, setelah itu membuat HTML. Ya, sekian dari saya untuk pertemuan pertama. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.